Di sebelah saya juga sudah ada Dokter Silvi. Selamat Ya. pagi, Dokter. Pagi dok, Pagi, terima pagi. kasih sudah datang di Sapa Indonesia. Tapi ini nggak sembarangan dokter karena ternyata Dokter Silvi ini juga menekuni akupunktur untuk hewan, gitu ya dok ya. Ya. Nah memang sama persis dengan manusia begitu dalam bayangan kita akupunktur ini diterapkannya sama kepada hewan? Sama, basically sama, semuanya sama. Cuman jumlah titik akupunturnya aja mereka lebih sedikit daripada manusia. Oh kalau manusia itu lebih banyak, kalau mereka hanya sedikit saja Iya, gitu iya, ya. iya. Ya, hewan apa saja yang kemudian selama ini Dokter Silvi sudah tangani untuk akupunktur? Saya sudah selain kucing, anjing pasti ya, terus sama kelinci dan kuda. Kuda? Kuda, benar. Oh, itu mereka dengan jarum sama dengan yang digunakan kepada manusia akupunkturnya? Sama, kalau kucing, anjing, kelinci sama. Tapi kalau kuda dia jarumnya lebih besar. Lebih besar Ini lagi juga karena lebih keras hewannya lebih juga besar. kan, Kulitnya lebih gitu. keras, ya. Itu persoalannya apa saja sih dok? Kemudian mereka harus menjalani akupuntur. Mereka sebenarnya kalau akupuntur sifatnya holistik, semua penyakit bisa di-treat dengan akupuntur. Hanya untuk di hewan ini kita lebih fokus di saraf, bagian saraf atau patah tulang, tabrak, itu dengan dibantu dengan akupuntur mereka pemulihannya lebih cepat. Termasuk ini nih, si kucing ini ya, yang Teman jadi kita. tamu kita. Ini dia kenapa? Jadi ini namanya Dedot. Dedot. Dia Persian usia 3 Persian, tahun. tapi kalau Anda lihat coba, ini berbeda dengan Persian yang biasa. Ini bisa kita keluarkan, Dok? Boleh. Ya. Jadi bulunya memang sengaja dipendekkan karena sedang ada kondisi medik yang kemudian membuat Dedot ini tidak bisa kemudian menggerakkan kaki belakangnya. Tuh, dia kayaknya nggak mau keluar Kenapa juga dari dia, Dok? boxnya. Ini Di dia sini dok? aja meja kali ya. Iya boleh. Hati-hati. Ya. Jadi dia waktu berapa bulan yang lalu yang kan dia ownernya lagi keluar kota. Pulang dari luar kota itu Dedotnya kejepit Oh, kandang. dia merasa licin Oh, mungkin. ya Mungkin di sebelah sini ampun. boleh, Dok. Nggak apa-apa kalau dia Dipakai. merasa licin. Oke. Dia Tenang aja, kaki dia dua terjepit, kaki dia mau kabur belakangnya aja dari terjepit tadi. kandang dan kemudian jadi sulit bergerak begitu Jadi ya. dia lumpuh di kaki belakang. Ini udah mulai bisa bergerak, ekor juga udah mulai bergerak. Tapi masih nggak bisa karena ternyata di bagian sebelah sini tulang belakangnya ada yang sedikit bergeser tulangnya. Jadi mengganggu ke otot-otot dan saraf bagian belakang. Oh, nah, Aman tapi kan, ini Dok? Ini kemudian untuk hewan aman ya? ya, kemudian diterapi dengan tusuk jarum sampai Iya, sekarang ini. iya. Akan pulih dia kalau menurut perkiraan Dokter Silvi? Saya tidak bisa jamin akan pulih. Setidaknya itu meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, dulu waktu pertama datang Dedot itu lesu sekali. Dia kayak patah semangat gitu. Tapi setelah berapa kali terapi dia udah mulai bisa nge-grooming kaki, udah bisa apa gitu. Jadi dia udah mulai hidup. Dan mudah-mudahan dengan semangat hidup dia akan belajar untuk jalan. Sebenarnya belajar jalan ini kuncinya dari dia. Iya, Kalau iya. dia mau pakai kakinya, dia biasanya bisa baik lagi. Karena itu menjadi fisioterapi dia juga kemudian ya, selain tusuk jarum nanti ada fisioterapi. Iya, ada. Termasuk alat-alat di depan kita ini boleh jelaskan, Dokter, ini Boleh. apa saja sih sebenarnya? Boleh. Akupuntur itu sebenarnya approach-nya pendekatannya bisa macam-macam. Bisa tradisional, bisa pakai jarum. Ya. Nah, ada jarum. Secara modern itu sekarang udah ada laser acupuncture, ada juga elektroterapi. Kalau ini juga alat elektrostimulator, sama ini juga elektroterapi juga, dia dimasas. Oh, dimasas di titik-titik yang Iya. bermasalah. Seperti juga di manusia, saya pernah sebentar tuh akupunktur juga dikasih aliran listrik untuk lebih menstimulasi begitu ya, titik-titik. saraf-saraf yang di itu. Ya. Ini juga terjadi. Nah, kalau kita mau ketemu dokter tuh di mana prakteknya dokter? Saya praktek ada di 2 tempat. Ya. Satu di Tebet, Jalan Tebet Raya nomor 14, yang satu lagi di Sumarekon Gading Serpong, Gading Jalan Serpong, ya. Jadi di dua Ruko lokasi ini Geraha ya. Boulevard. Dan banyak ternyata hewan yang diakupuntur ya. Banyak. Nah, ini menunjukkan juga ternyata banyak hal yang juga bisa kita lakukan. Kalau Ternyata, hewan yang ya. terjepit, jangan dibiarkan gitu kan, dibawalah berobat. Salah satunya bisa dengan akupuntur yang Ya. tidak menyakitkan untuk hewan begitu ya, Ya. Dok ya. Ya. Dia sakit sedikit pada saat ditusukkan, tapi habis itu efeknya dia akan rileks. Ya, tetap akan rileks begitu ya. Persis seperti efek akupunktur terhadap manusia juga ya. Apalagi sih Dokter Silvi yang supaya mungkin yang menyayangi anjing di rumah, memelihara kucing itu apalagi yang kemudian bisa dibawa
untuk diakupunktur sehingga sebetulnya hewan akan lebih cepat pulih dibanding misalnya dengan medis Medis seperti biasa begitu ke dokter hewan. Kalau kita udah pernah di hewan yang sakit liver, sakit udah kronis, liver kronis, sakit ginjal. Waktu itu ada batu empedu juga pernah. Ya. Jadi dikasih obat tidak sembuh, tapi dipadukan dengan pemberian obat dan akupuntur akhirnya bisa sembuh. Jadi mempercepat proses. Mempercepat proses ya. Nah, Ya. hal semacam itu tidak hanya berkaitan dengan saraf, juga penyakit-penyakit dalam di hewan Boleh. itu bisa Ya. sebetulnya kemudian dilakukan Atau ini. yang problem saraf otak Iya. ada juga, Iya. ya ada yang nengeng-nengeng gitu. Iya. Oh. Itu bisa Baik. juga. Terima kasih Dokter Silvi sudah berbagi satu lagi metode pengobatan untuk hewan yang mungkin Anda jarang dengar tapi inilah yang bisa kita lakukan Ternyata bisa. dan terutama di Hari Hak Asasi Hewan ini ya. Mari kita rawat dan perhatikan kondisi hewan kita. Terima kasih sekali Dokter Terima Silvi kasih. Ya. sudah berbincang mengenai akupuntur Baik, hewan Dok. hari ini. Cepat sembuh ya, Get Dok. well soon, cepat sembuh. Terima kasih. Ya, itu tadi perbincangan kita untuk kesempatan hari ini dan jangan lewatkan sebentar lagi penampilan dari Iskandar Wijaya dan juga Ananda Sukaran. Ini Iskandar Wijaya seorang pemain biola berdarah Indonesia yang sudah go internasional. Dia akan ngobrol-ngobrol di kesempatan kali ini bersama Sapa Indonesia dan apa saja yang sudah dilakukan, apa saja rencananya selama di Indonesia. Terutama mungkin mendekati konsernya nanti.